Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Twistek bersama saya Raffi Budiansah di playlist Belajar Excel bareng Twistek. Pada episode 4 kemarin, kita udah ngebahas dan belajar mengenai rumus sederhana Excel, yaitu ada sum, average, mean, max, dan juga count. Nah, pada episode 5 kali ini, kita akan belajar mengenai fitur find and replace dan filter data. Nah, ini mungkin dapat membantu pekerjaan kalian di Excel atau membantu kalian dalam mengolah data. Nah, tapi sebelum kita masuk ke videonya atau ke materinya, jangan lupa juga klik tombol like serta subscribe video ini. Serta buat kalian yang butuh lisensi Microsoft Office atau Windows, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Atau buat yang mau donasi juga bisa klik linknya, udah saya sediain di deskripsi video ini. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di sini kita udah ada atau kita udah bikin data-datanya. Buat data-datanya yang kalian pengen ikutin tutorial ini, kalian bisa download aja, nanti saya taruh linknya di deskripsi video ini. Kalau kalian mau ngikutin tutorialnya atau kalau kalian mau input data sendiri juga boleh banget kok. Oke, di sini kita akan coba untuk fitur find and replace-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya udah sediain untuk kolom nomor, nama, kemudian jenis kelamin, negara, dan pekerjaan. Di sini ada 13 data. Oke, langsung aja kalian bisa akses find and replace-nya dengan cara klik di sini, find and replace, kalian klik, kemudian kalian klik find. Nah, maka otomatis akan masuk ke menu find and replace. Atau kalian juga bisa menggunakan shortcut Ctrl plus F di keyboard kalian. Nah, seperti ini. Nanti akan masuk ke fitur find and replace ini. Nah, di sini kita akan coba menu find-nya terlebih dahulu. Jadi, kita di menu find-nya terlebih dahulu. Kita akan cari apa ya? Find and replace ini fungsinya yang find itu untuk mencari, kemudian replace itu untuk mengganti. Oke, kita akan cari dulu find di bagian pekerjaan, contoh pekerjaan IT. Nah, kemudian di sini juga kalian bisa pergi ke menu option, yang mana ini ada beberapa opsi yang bisa kalian coba. Di sini ada with hint, yang mana ini with hint-nya bisa kalian pengen mencari datanya itu di mana. Contoh, kalian mau mencari datanya di sheet ini aja, di sheet 1 aja, jadi kalian pilih yang sheet. Nah, misal data kalian tuh kalian mau cari di sheet 1, 2, 3, dan seterusnya, itu kalian bisa menggunakan workbook. Ini akan mencari dari semua sheet. Dia akan mencari data yang kalian cari. Contoh, value yang kita cari kan IT kan. Nah, kita mau cari IT. Nah, kalau kalian pilih yang workbook, maka dia akan mencari IT di sheet berikutnya juga. Oke, kita akan coba dulu untuk sheet yang ini dulu kita cari. Kalian bisa gunain find all atau find next. Ini fungsinya kalau find all itu buat nyari semua datanya nampil seperti ini. Kalau find next itu bisa seperti ini. Jadi dia berurutan. Find all, find next. Nah, seperti ini. Nah, ini kan untuk mencari data di sheet ini aja ya, di sheet 1 aja atau sheet yang sedang aktif aja. Kalau kita mau cari di sheet lain, kalian bisa gunain workbook atau kita cari di semua sheet yang ada di workbook ini. Kemudian kalian klik find all, nah maka otomatis datanya berubah nih, jadi ada 5 karena saya menaruh pekerjaan IT atau value atau data IT di sheet 2. Kalau kita find next di sini, find next, nah maka otomatis data IT-nya itu ada 2 lagi yang ada di sheet 2. Nah, seperti itu. Perbedaan dari workbook dan juga sheet. Nah, kemudian kita ubah dulu ke sheet lagi. Nah, kita akan bahas terkait dengan search. Search ini itu ada 2, yaitu by row dan by column. Nah, misal by row itu dia akan membaca datanya tuh kalau misal kita find next itu ke kanan. Jadi misal di sini ada data IT, di sini ada data IT di bawahnya, kemudian di kanan ada data IT 1. Nah, dia akan membaca ke kanan dulu nih, data IT. Kalau kita klik find next, dia akan ke sini dulu, baru ke sini, atau dia akan membaca data ke kanan terus-menerus sampai data IT itu nggak ada, baru pindah ke bawahnya. Nah, misal by column, itu dia akan ngebaca tuh ke bawah dulu. Jadi ini ada data IT di sini, 3. Dia akan ngebaca data IT, data IT, data IT, kemudian baru pindah ke kanan. Kalau misalkan data IT di apa namanya kolom ini tuh udah habis, baru dia pindah ke kanan lagi, data IT, data IT, data IT. Nah, itu untuk perbedaan row dan column ini sebenarnya bebas sih kalian mau pakai apa. Buat saya ini, menurut saya ini bebas aja. Karena biasa kita mau cari data tuh nggak harus Finex gitu. Jadi kita langsung find out. Cuma ini buat pengetahuan kalian aja. Kemudian ada login. Login ini kalau kita klik, itu ada yang namanya formula, value, dan juga comment. Nah, misal kita formula dan value ini sebenarnya tuh kalau diklik, ini find all, ini sebenarnya sama aja, formula dan value. Cuma misal kalian punya rumus, kalian bisa cari rumusnya di sini. Formula, value, find all, nah ini sebenarnya sama aja.
Berbeda halnya dengan komen. Nah, komen ini misal kita cari nih, find out. Nggak ada. Karena kita nggak masukin komen IT. Nah, kita coba masukin. Di sini saya masukin di komen di sheet 2. Bentar. Namanya yaitu twist tag. Kemudian karena di sheet 2, jadi kita ubah untuk within-nya itu di workbook. Oke, kemudian kita find all. Nah, maka akan ketemu di sini. Kalau kita arahkan di sini saya ngasih komen yang namanya twist tag. Nah, seperti itu untuk fitur di menu find ini. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita akan coba untuk yang replies. Replies di sini. Oke, ini bekasan yang tadi, sorry. Find replies. Nah, untuk formatnya kita ubah ke format standar lagi. Tadi saya habis pakai yang format, jadi kita ubah ke format yang standar lagi. Nah, seperti ini untuk format standarnya. No format ya. Berarti masih kosongan kayak gini. Nah, di sini kita kan tadi habis nyari yang twist tag. Kita ganti ke IT terlebih dahulu. IT. Oke, ini kan kita cari data IT dan kita mau mengubah data IT atau data value yang kita cari itu kita ubah jadi apa? Contoh kita mau ubah data IT itu jadi engineering. Engineering. Sorry, engineering. Nah, seperti ini. Kita mau ubah data IT itu jadi engineering atau kita ubah jadi apa ya? Teknologi aja deh, teknologi yang gampang. Kita ubah jadi teknologi. Nah, kemudian kita mau ngubahnya tuh data IT menjadi data teknologi atau kita ganti data IT jadi data teknologi. Itu di mana nih? Kalian mau ngubah di sheet-nya doang, sheet yang aktif doang, atau di semua sheet? Nah, saya mau ngubah di sheet yang aktif aja. Nah, data IT kita ubah dari data teknologi. Nah, di sini untuk formatnya juga bisa kalian ganti. Kalian klik format. Nah, kemudian di sini contoh kalian bisa ngasih warna nih. Kita kasih warna biru kayak gini aja untuk background cell-nya. Klik OK. Nah, kemudian nanti akan muncul previewnya seperti ini untuk data IT-nya. Kemudian di sini kalian juga bisa ini untuk yang tadi yang udah kita jelasin. Setelah itu kalian tinggal klik replace all. Nah, maka otomatis data IT yang tadi itu berubah menjadi teknologi dan untuk warna selnya itu berubah menjadi biru seperti ini. Nah, itu untuk fitur find and replace ya. Jadi, misal kalian mau mencari dan mengubah data, itu kalian bisa gunain fitur ini agar lebih cepat. Daripada kalian ganti manual satu persatu, itu akan lebih sulit. Oke, kita balikin terlebih dahulu, Ctrl Z. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi untuk fitur find and replace. Sekarang kita akan coba fitur untuk format table. Nah, di sini kita blok dulu untuk table yang untuk data yang udah kita bikin tadi. Setelah itu kalian pergi ke bagian format as table. Nah, di sini kalian bisa milih nih, kalian mau pakai template yang mana. Contoh kita mau pakai template yang biru ini. Kalian klik aja. Nah, di sini akan ada keterangan My Table has header. Nah, jika kalian udah mempunyai header atau judul seperti ini, kalian tuh checklist aja. Kalau belum punya, kalian kosongin aja. Di sini saya udah punya untuk nomor, nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Jadi saya checklist aja. Setelah itu kalian tinggal klik OK aja. Nah, maka akan menjadi tabel seperti ini. Yang mana nantinya ini juga bisa menggunakan fitur filtering pada tabel ini. Oke, di sini kita akan coba filtering. Jadi kalian tinggal klik aja di bagian atas nih, contoh di bagian pekerjaan. Oke, di bagian pekerjaan di sini. Kalian bisa ngurutin nih dari abjad A atau Z. Oh ya, di bagian nama dulu. Nama kalian klik, kemudian di sini kalian klik yang icon segitiga ke bawah ini. Setelah itu kalian bisa ngurutin nih dari nama abjad A ke Z. Kalian klik A to Z, nah maka dia akan ngurutin dari A, kemudian D, L, dan sampai Z. Nah, seperti itu. Dia akan ngurut seperti itu. Kalau Z to A ya seperti ini. Kemudian kita balikin lagi dengan cara nomor. Kita urutin dari yang paling kecil ke yang paling besar. Atau kalian juga bisa sort by color yang mana nantinya kalau kalian udah beli warna kuning, 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 di sini kalian bisa sort. Contoh custom sort. Nah, kalian mau custom sort warna kuning aja. Nah, di situ bisa. Oke. Kemudian di sini kita akan sort sesuai dengan pekerjaan. Kalian klik di titik tiga, di segitiga ke bawah ini. Kemudian di sini kita akan filter untuk pekerjaan IT aja. Jadi select all-nya ini kalian ilangin. Kemudian di sini kalian klik IT. Maka setelah itu kalian klik OK, maka data yang akan nampil itu data IT aja. Seperti ini, data IT, IT, IT. Data yang lain itu nggak bakal nampil. Kalau kalian klik lagi, kemudian kita contoh tambahin, kita mau nampilin data IT sama admin doang. Nah, seperti ini kalian tinggal klik OK. Nah, maka yang nampil hanya data IT dan admin aja. Oke, kita select all lagi, klik OK, maka akan nampil semuanya.
Kemudian untuk negara juga bisa, kalian tinggal klik lagi, kemudian di sini kita akan nampilin negara Indonesia aja nih. Indonesia, nah maka otomatis negaranya hanya nampil yang Indonesia aja. Oke, kita balikin lagi. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan conditional formatting. Nah, di sini ada highlight cell rules, kemudian top atau bottom rules, data bar, color scale, icon, dan lain sebagainya. Tapi yang akan kita bahas yaitu ada di bagian highlight cell rules aja. Nah, jadi di sini ada greater than, yang dimana ini untuk menandai sel yang berisi nilainya itu lebih besar dari nilai yang ditentukan. Kemudian ada less than, yang dimana ini untuk menandai sel yang berisi nilainya kurang dari nilai yang ditentukan. Kemudian ada between, yang mana ini untuk menandai sel antara nilai yang ditentukan. Kemudian ada equal to, untuk menandai sel yang berisi nilainya sama dengan nilai yang ditentukan. Ada text line content, yang dimana ini untuk menandai sel yang berisi teks tertentu. Kemudian a date occurring, seperti namanya, yaitu untuk menandai sel yang berisi tanggal tertentu. Kemudian ada duplicate value, yaitu untuk menandai sel yang berisi nilai duplikat atau nilai yang munculnya lebih dari sekali. Nah, pada video kali ini kita akan bahas singkat aja, nanti mungkin untuk selengkapnya terkait dengan conditional formatting kita akan buatkan video khusus. Oke, di sini yang akan kita bahas yaitu ada greater than, less than, dan juga equal to. Kita bahas dari greater than terlebih dahulu. Oke, di sini kita pilih ini dulu. Kita blok, kemudian conditional formatting, di sini kita pilih yang greater than. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi, greater than yaitu untuk menandai sel yang berisi nilainya lebih besar dari nilai yang ditentukan. Nah, contoh di sini kita nentuin warna 5. Nah, jadi di sini kita tinggal pilih nih, width-nya itu kita ubah warna apa. Contoh kita mau nilai yang lebih dari 5 itu warnanya kuning atau warnanya merah atau warnanya hijau dan lain sebagainya. Di sini kalian juga bisa custom formatnya. Seperti itu. Oke, di sini saya cancel terlebih dahulu. Kita mau warna merah aja. Nah, seperti ini. Nah, maka kalau kalian klik OK, data yang lebih dari 5 itu akan berwarna merah seperti ini. Nah, itu tadi merupakan fungsi dari greater than. Nah, kemudian kita akan coba untuk less than. Less than. Oke, untuk less than ini kita ubah data yang kurang dari nilai yang ditentukan, yaitu contoh 4. Nah, data dari yang kurang dari 4 itu kita akan ubah warnanya menjadi warna yellow atau warna kuning. Nah, jadi mulai dari 3, 2, 1 itu akan berubah menjadi warna kuning seperti ini. Nah, itu tadi untuk fungsi dari greater than dan less than. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang equal to. Oke, kita buka yang equal to. Nah, di sini untuk format cell area, oh sorry, ini harus aku blok dulu. Oke, kemudian conditional formatting, di sini kita coba yang equal to. Nah, setelah itu di sini kita contoh mau mengubah negara warna Indonesia tuh menjadi warna merah atau menandai Indonesia tuh menjadi warna merah. Kalian tinggal ketikkan aja Indonesia. Kalian bisa pilih ini, kita gunain warna merah aja. Kalian klik OK. Nah, maka otomatis akan berwarna merah. Nah, kalau datanya kita ubah di sini, kita ubah jadi Arab. Nah, maka otomatis datanya warna merahnya itu akan menghilang. Jadi ini untuk menandai atau memfilter data Indonesia aja yang akan berubah menjadi warna merah. Ini memudahkan kalian dalam menemukan data ya. Jadi untuk duplikat value juga itu nanti mempermudah kalian dalam menemukan data yang duplikat atau data dengan nama atau data dengan value yang sama. Kemudian kita akan mengubah untuk perempuan juga. Di sini conditional formatting, highlight, kemudian equal to. Kita ketikkan perempuan menjadi warna hijau. Kita ubah menjadi warna hijau. Oke, grand. Klik OK. Oh sorry, ini belum diblok. Kemudian kita ubah equal to perempuan. Perempuan. Nah, kita ubah menjadi warna hijau. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, itu tadi untuk penjelasan terkait dengan kita udah bahas tadi terkait dengan find and replace dan juga formatable. Oke, jadi untuk video pada episode 5 kali ini mungkin udah cukup ya. Dan untuk episode berikutnya kita akan bahas terkait dengan visualisasi data, yaitu kita akan membuat chart atau grafik.
Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Serta klik like dan bagikan video ini jika bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar di bawah video ini. Buat kalian yang mau support donasi juga bisa, kalian bisa klik link Saweria yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.